Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya. Baik, saudara semesta, berjumpa kembali bersama saya Wirahari dan sekarang didampingi oleh Juru Pandit. Kembali kita hari ini di Rumah Semesta menemui guru kita bersama untuk menanyakan kembali beberapa hal tentang perjalanan ke alam kematian yang baru-baru ini diluncing dulu Ya. Tidak kebetulan dapat, tetapi dari apa yang sudah dijelaskan dalam buku tersebut rasanya memang sudah clear sekali, jelas, walaupun memang masih menyisakan ada beberapa pertanyaan tentu karena tidak sepenuhnya pemahaman kita bisa menjangkau hal tersebut. Ya. Nah, sebelum saya membawa ini ke dalam beberapa pertanyaan, saya sudah buatkan sekitar 30, tapi entahlah, nanti kita coba memfikskan waktunya. Saya ingin bercerita dulu tentang apa yang terjadi pagi ini. Ya. Pagi ini kita kan sudah deal, saya mau ke sini jam 8, terus ditunda sampai jam 9, akhirnya jam 11 baru ini. Nah, ketika jam 11 saya fix rasanya sudah mau ke sini, berangkat, saya memberitahu guru saya jam 11 berangkat gitu kan. Nah, ketika saya mulai perjalanan, padahal ini kan bukan kali pertama saya ke sini, tapi sudah beberapa kali, cuma jalurnya yang berbeda. Biasanya saya datang dari Nusa Dua, sekarang dari Singaraja. Ya. Nah, karena jalur baru, ternyata saya agak bingung juga, Nah, arah mana yang harus saya tempuh. Padahal sehari sebelumnya saya sudah membaca peta perjalanan, saya sudah coba. Tetapi ketika sudah mengantongi peta perjalanan tersebut, dalam perjalanan saya masih harus tengok kanan, tengok kiri, membaca. Ya. Akhirnya kan perjalanan agak lambat, kadang juga bisa mengganggu perjalanan yang di belakang karena kita kipak-kipak itu aja. Ya. Akhirnya ya memohon bantuan, minta bantuan sama Google Map yang ada dari atas. Dari atas kan bisa lebih melihat lebih jelas. Ya. Oh, kamu harus belok kanan, belok kiri. Dan akhirnya kita sampai di Rumah Semesta pada jam ini untuk bertemu dengan guru. Nah, dari apa yang terjadi cerita barusan dalam perjalanan saya, jika dikaitkan dengan perjalanan kematian, kira-kira hampir sama ya. Dalam artian, kadang saya dengar beberapa orang itu seperti ceritanya Maharishi Bhisma, kan dia yang mengatur kematiannya. Saya mau mati kapan itu. Ya. Dan juga ketika dia sudah merasa siap untuk akan berangkat perjalanan ke alam kematian itu, dia memberitahu seperti yang guru sampaikan, bahwasanya kita mengadakan haji yang nanak pukulun budal, kita mau berangkat pulang. Tetapi itu ketika dalam perjalanan, ketika kita sudah membekali diri dengan beberapa pengetahuan tentang perjalanan ke alam kematian itu, nyatanya apakah masih bisa mengalami kebingungan seperti yang saya lakukan di itu? Kira-kira bagaimana? Ya. Pengetahuan itu kan baru gambaran kecil. Tapi pengalaman langsung adalah pengetahuan yang lebih besar, lebih luas. Jadi begini, pengetahuan kita kan terbatas dengan apa yang kita lihat, yang kita saksikan, atau yang pernah kita rekam memori-memorinya, itu pengetahuan yang tersimpan. Tapi kenyataan selama perjalanan itu kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Nah, seperti halnya Resi Bhisma, dia tahu jalan kematiannya adalah di tangan Sri Kandi. Tapi kan dia tidak bisa mengatakan sejak awal bahwa pilihlah Sri Kandi, tidak bisa juga. Dan terakhir baru dia bilang silahkan pakai Sri Kandi. Walaupun dia sudah sejak awal dia tahu, dan kan sering diperlihatkan di sana bahwa Resi Bhisma itu ingin pulang sebenarnya, ingin pulang lebih awal, sudah bosan dia melihat situasi kehidupan seperti ini. Tetapi ada ruang dan waktu yang harus juga tetap dia ikuti aturannya. Sehingga sebagai seorang ksatria, bahkan ketika dia sudah dihujami ribuan panah, dia masih menunggu, masih memilih untuk menyaksikan sendiri akibat dari apa yang disebabkannya dalam kehidupan ini, karena tidak pernah memberikan nasihat-nasihat yang bagus untuk anak-anaknya, cucu-cucunya itu, sampai terjadi perang Mahabharata. Nah, artinya dia menghukum diri untuk melihat kehancuran yang disebabkan karena dia tidak
melakukan hal-hal yang pantas untuk mencegahnya. Dia lihat sendiri. Nah, artinya bahwa sekalipun dia sudah tahu jalan pulang, sekalipun dia sudah lama merindukan pulang, sekalipun jalan pulangnya udah membentangkan panah dan menembusnya, tetap saja dia memilih timing pulangnya dulu, kembali kepada dirinya. Nah, artinya ada hambatan lagi. Hambatan secara tubuh tidak ada, karena tubuhnya yang tadinya tidak terbunuh, akhirnya terbunuh. Hambatan pikirannya yang kemudian menjadi penghalang dia langsung pulang, karena dia masih ingin menyaksikan kehancuran bangsa Kuru yang disebabkan karena ketidaksiapannya untuk mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah, artinya kita pun kalau sudah mengetahui nanti, mungkin ketika keluar dari tubuh ini masih ada penghalang-penghalang lain yang menyebabkan kita tidak bisa lanjut pulang. Misalnya apa? Sudah tahu jalan pulang, tapi kemudian kita berhenti sejenak. Itu kan kehendak kita lagi. Nah, misalnya sudah tahu jalannya pulang, jalannya dari Singaraja ke Kuta itu 3 jam rata-rata. Tapi kalau kemudian kita memilih mampir di Bedugul, ada keterlambatan. Kalau kemudian kita memilih makan dulu, ada keterlambatan. Atau kemudian kita memilih jalanan yang lebih macet, ada keterlambatan. Tapi begitu kita misalnya menginginkan jalan yang lebih cepat, kita tahu jalannya, dan ternyata jalan yang kita pilih ternyata ada jalan yang sedang macet. Disitulah kemudian kita membutuhkan bantuan dari wawasan yang lebih luas seperti Google itu. Kan dia wawasannya lebih luas, jangkauan pandangannya lebih tinggi daripada kita. Nah, hal yang sama terjadi ketika pada akhirnya ketika keluar dari tubuh ini di alam kematian itu, kita mengalami kemacetan. Mungkin pada akhirnya kita akan butuh bantuan dari wawasan yang lebih luas, misalnya dari roh-roh para leluhur yang duluan di sana, sehingga memudahkan kita lepas dari kebingungan kita. Nah, yang menyebabkan kebingungan itu kan kadang-kadang seperti ini, ini jalan utama yang harus saya tempuh adalah jalan ini, ternyata ini macet. Kita nggak tahu jalan lain, jalan pintas, jalan tikus, kita nggak tahu kan. Yang kita tahu adalah jalan yang sudah kita baca. Tapi kan kita nggak mengalami semua. Mungkin ada penciptaan jalan-jalan tikus atau lain-lainnya. Nah, itu kita butuh mereka yang sudah lebih sering melewati jalan itu. Jadi contoh bagaimana jalan yang kita sudah ketahui lewat membaca, lewat mendengar, pada akhirnya itu hanya seperti sabda pramana dan agama pramana. Walaupun kemudian kita sudah sampai menganalisa, pada akhirnya pratyaksa pramana lah yang mengantar kita. Artinya pengalaman langsung itu. Pengalaman langsung. Nah, misalnya nih kalau kita misalnya sudah tahu, Google memberikan informasi bahwa jarak tempuh dari Singaraja ke Kuta 3 jam. Tapi ketika pada sebuah kemacetan, kita tidak berani gesit melewati. Nah, kita akan terjebak mengikuti jalur itu. Jalurnya benar, tapi ketidakgesitan kita kemudian menyebabkan kita terhambat juga. Nah, sama seperti di alam perjalanan kematian. Jalan pulangnya sudah tahu. Tapi begitu di tengah perjalanan kita terhambat oleh bertemu roh-roh lain yang mungkin akan mempengaruhi kita. Itu kan banyak roh-roh gentayangan yang mungkin belum mau berpulang dan ingin mendapatkan tambahan komunitas yang membuat kita terjebak. Makanya di Bali itu kan ada istilahnya, orang pulang di antara kekuburan itu, dia melakukan proses penebusan di jalan-jalan dengan melempar begini. Artinya supaya mereka sibuk dengan urusan, itulah modelnya, dengan urusan persembahan itu, sehingga mereka nggak sibuk ngurusin roh yang baru pulang itu. Nah, Itu seperti itu. Makanya di perempatan dilempar gitu. Sekarure istilah. Dilempar tujuannya sama, ya, supaya yang mungkin menghambatnya tidak akan mengurus perjalanannya. Ya, pelicin lah. Pelicin. Karena di alam sana itu kan banyak roh-roh yang ingin menunjukkan dominasi mereka, bahwa mereka lebih dulu ada di wilayah-wilayah dimensi sana yang akan kita lewati. Nah, mereka merasa ada di sana dan mereka mungkin saja akan kemudian
mencoba mengendalikan pikiran, perasaan yang terbawa oleh sang roh itu, yang disebut dengan Mano Maya Kosa, Wijnana Maya Kosa, Ananda Maya Kosa. Jadi kebahagiaan-kebahagiaan di alam sana itu dipengaruhi juga oleh orang-orang, roh-roh lain. Oh, enakan di sini nih, rame-rame buat kita gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah tidak memikirkan hal apapun, karena kita sudah punya tujuan pasti, maka kita akan lewat. Nah, jadi pengetahuan hanya sebagian kecil dari syarat-syarat yang harus kita miliki untuk bekal pulang. Sama dengan kita naik pesawat apapun, petanya sudah kita pegang, ini sudah kita pegang, agenda perjalanan sudah kita pegang, tapi begitu pesawatnya delay atau terjadi hal lain, semua rencana bisa mengalami kemunduran atau kegagalan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini menarik. Dia memahami selama ini bahwa asalnya istilahnya sekar ure itu ya. Ketika orang ada yang meninggal, kita menghambur-hamburkan. Saya kira itu untuk apa? Kenapa dia mesti dibekali uang koinnya? Saya kira untuk roh yang meninggal, tetapi kalau roh meninggal kan tidak diure-ure. Ya, untuk yang akan bisa mengganggu. Katanya seperti itu. Jadi itu konsep mistisnya. Iya. Konsep mistisnya, bukan konsep tattoo ya. Konsep mistis ya. Jadi mereka percaya di alam sana juga ada dimensi-dimensi lain yang menjadi penghambat. Sehingga dilakukanlah hal-hal seperti itu. Makanya ada istilah penebusan itu kan. Nah, tujuannya sama. Memang kenapa ditebusin gitu. Berarti dianggap ada penghalang-penghalang. Penghalang waktu di sana. Atau godaan-godaan. Godaan itu kan panjang itu godaan. Kalau saja sesederhana itu jalan pulang gitu, maka semua orang mungkin akan dengan mudahnya moksa. Ternyata godaan datang dari dalam dan dari luar. Kecuali memang kalau selama hidupnya roh individual yang sedang ada dalam tubuh manusia itu memang memiliki karakter yang tegas dan teguh pada pendiriannya, baru dia dengan mudah akan memilih jalan pulang dan tidak terpengaruh oleh apapun. Sapaan-sapaan dari alam sana gitu, yang membuatnya enggan melanjutkan perjalanan. Kira-kira seperti itu. Ya, Niki kembali ke cerita di awal. Ketika saya mengalami dengan bekal pengetahuan yang sudah saya baca di map tentang lokasi yang harus saya tempuh, tetapi pada akhirnya tetap mengalami kebingungan dan akhirnya meminta bantuan kepada Google Map yang memiliki wawasan yang lebih luas. Untungnya saya berhasil nyampe seperti harapan. Ya. Tetapi dalam beberapa kasus pernah juga terjadi bahwasanya Google Map justru memberikan petunjuk yang kurang akurat. Dulu kan sempat gitu. Ketika guru ada Pantai Kute, tapi saya diarahkan ke Double Six jauh sekali. Ini kalau dibawa ke pemahaman spiritual, apakah roh-roh pembimbing di sana juga bisa melakukan atau terjadi hal yang sama? Bisa saja, karena kadang kan salah paham. Karena misalnya roh pembimbing, misalnya belum tentu yang roh pembimbing yang berpengalaman langsung. Nah, kenapa Google Map-nya bisa mentok di situ? Karena dia merekam informasi lama, bukan informasi baru. Misalnya kayak Jalan Bagong Sari misalnya, itu bisa muncul di tempat lain. Gang Teratai misalnya, Gang Teratai itu bisa muncul di tempat lain, di Canggu misalnya. Ya makanya karena dia tidak mengupdate ilmunya. Nah, ada beberapa roh-roh leluhur itu, sebenarnya bukan roh leluhur ya, roh yang sudah meninggal duluan. Dia tidak mengupdate pembelajarannya, sehingga ketika dia mengarahkan jalan pulang itu dia mengarahkan kepada surga yang dia pikirkan itu adalah jalan pulang. Karena dia nggak mengupdate ilmunya. Nah makanya basic keilmuan kita selama hidup ini sangat penting juga, yang berhubungan dengan tadi Ananda Maya Kosa itu, lapisan kebahagiaan kita yang bersifat maya itu. Jadi kalau selama hidup dia diajarkan nanti kita akan pulang ke alam surga, nanti begitu di sana diantarnya ya ke alam yang menurutnya kita akan cocok. Tapi kalau kita dari awal sudah mengajarkan diri kita, bukan ini yang saya jadi tujuan utama, tapi tujuan utama saya adalah mencapai kesadaran, penyatuan dan seterusnya, maka kesanalah kita diarahkan. Dalam bukunya Journey of Soul, cerita-cerita perjalanan roh ke alam kematian itu,
mereka akan diajak ke alam adaptasi, ke alam di mana mereka beradaptasi kembali dengan suasana di alam sana yang diciptakan sedemikian mirip, walaupun sifatnya hanya energi, mirip dengan alam bumi yang dia sukai. Nah, sehingga kita akan diantar ke tempat di mana sudah bukan lagi tujuan kita, tapi tujuan sementara aja kita diajak ke sana. Sampai kita sadar, oh bukan ini tujuan saya. Seperti Wira dulu diantar ke Canggu ya, atau ke Legian itu. Dari sana baru paham, bukan ini maksud saya, baru ketemu lagi jalan lain. Nah, tapi ketika, oh ini kebetulan ini dari dulu saya nggak pernah ke sini, malah nyangkut di situ. Gitu. Nah contoh di situ. Makanya banyak orang-orang yang kemudian dalam perjalanan pulangnya ada yang nyangkut di sana, nyangkut di sini, dipanggil kembali lah. Saking luasnya alam dimensi-dimensi. Karena semua dimensi itu kan tergantung pada frekuensi energi kita. Frekuensi prana maya kosa, mano maya kosa, wijanana maya kosa, dan anana maya kosa. Nah, kemurnian kita belum beres. Tapi kalau kita pulang dalam keadaan benar-benar murni, nah di situ kemudian kita pasti pulangnya kepada kemurnian. Tapi kalau kita pulangnya diantar oleh masih anana maya kosa, lapisan-lapisan maya kebahagiaan, maka bentuk kebahagiaan itu macam-macam. Apa kebahagiaan kita di dunia, ke sana kita diantar sesuai. Nah, misalnya kalau orang bule hidupnya di sana, di luar negeri hidupnya di sana. Alam kebahagiaan yang dia pikirkan tentu bukan seperti tempat kita. Tempat yang kita pikirkan kebahagiaan menurut kita kan gitu. Nah, orang yang biasa hidup di daerah panas gitu misalnya, kebahagiaan dia apa? Surga bagi saya adalah tempat yang sejuk, yang dingin. Tapi orang yang biasa hidup di daerah kutub, surga baginya adalah tempat yang penuh kehangatan. Kalau kita udah bosan di kehangatan gitu misalnya. Nah, itulah. Ya, seperti orang barat kalau ke Bali, seru naik dokar. Kalau kita ke sana, wah saya dijemput Lamborghini. Jadi rasa bahagianya beda-beda. Nah, masing-masing roh itu punya rasa bahagia, sehingga alam surga yang dibentuk oleh pemikiran-pemikirannya itu pun menyebabkan alam surga tidak pernah penuh. Karena itu diciptakan sendiri oleh apa yang dia visualisasikan, imajinasikan. Tapi begitu dia ada dalam kemurnian sebagai Atman kembali, bukan sebagai jiwatman, benar-benar tidak lagi sebagai roh individual, melainkan kembali sebagai percikan Atman, maka dia pulang ke dalam Paramatman yang sudah tidak membutuhkan lagi hal-hal seperti itu. Disitulah dia mengalami satchit ananda, kebahagiaan yang tidak lagi disebabkan oleh persyaratan-persyaratan dari luar. Saya bahagia kalau ini, bahagia kalau itu. Ya, sementara kebanyakan roh individual, kebahagiaannya dibentuk oleh pengalaman-pengalaman hidupnya. Nah, itu yang menyebabkan banyak yang diantar ke sana, diantar ke sini sesuai dengan ininya. Nah, seperti itu. Jurut kan ada. Ya. Tapi yang sekali mungkin untuk menempuh jalan ke tidak seperti orang-orang suci dulu, gitu. Ya. Jadi kemantapan spiritualnya memang betul-betul matang dalam hal ini. Ya makin kan keliput material yang menyebabkan jarang orang mempelajari ke hal-hal tersebut. Apalagi hanya berpikir ke surga di alam sana, neraka di alam sana. Sebetulnya kan berkaitan dulunya apa yang kita berbuat di kehidupan ini kan berpengaruh di kehidupan sana. Jadi kebaikan yang mungkin cenderung kita berbuat baik itu akan berefek nanti ke dunia dunia astral, dunia gaib, dunia sunyi kan gitu. Nah, seperti apa yang kita bahas pada yang materi makin kebetulan yang sendiri pernah
mengalami guru. Ya. Pernah mengalami itu tahun 2003 yang pernah mengalami. Jadi setelah baca-baca beberapa literasi Ya. dengan apa yang dia alami, sedikit ada persamaan dan dia jelas ada perbedaan. Ya. Jelas ada perbedaan. Memang seperti apa yang guru sampaikan ke hanya sedikit orang yang memahami jalan pulang yang sebenarnya. Ya. Seperti apa yang Tiang alami pada waktu nikah, guru dia cuma berpesan ketika kita masuk ke alam sana, yang kita butuhkan adalah kemurnian, seperti apa yang guru sampaikan. Jadi tidak memikirkan apapun, ilmu itu tidak kita bawa ke sana. Jangan mengunci apapun, ilmu apapun yang kita butuhkan adalah ketulusan. Itu yang dulu disampaikan, makanya apa yang guru sampaikan itu sangat tepat sekali. Jadi di sana ketika kita kembali ke alam astral, kita hanya butuh kemurnian sebetulnya. Setelah yang pahami, ternyata kemurnian itu yang diperlukan nanti kembali ke alam yang lebih murni. Ya. Kalau kita berpikir ke hal-hal material kan beda nanti alamnya. Nah ini yang dulu pernah alami guru. Ya. Jadi seperti apa yang ada di kitab-kitab suci, lontar-lontar yang menyangkut ke hal-hal alam sana setelah kematian, seperti di lontar yang metatu ini kan yang baca di Atma Persangse juga. Ya. Ada kemiripan nih kan. Jadi beberapa alam yang tapaki waktu itu memang begitu. Jadi klasifikasi roh-roh orang-orang yang sudah meninggal itu ada klasifikasinya nih. Tergantung mungkin kemurniannya. Oke, yang dia alami dulu. Nah pada akhirnya setelah tembus beberapa alam sampai berapa itu 10 dan 11 itu ke alam reinkarnasi. Dari sekian alam yang lewati nih kan emang beda-beda nih. Beda-beda klasifikasi orang-orang yang sudah ketemu orang-orang yang sudah meninggal ketemu itu beda-beda. Jadi mungkin itu tergantung daripada tingkat kemurniannya, pengetahuan yang dilakoni mungkin ya, dipahami. Jadi apa yang guru sampaikan itu sangat, menurut yang sangat tepat sekali. Jadi ingat yang sama pesan guru Tiang, ketika kita masuk ke dunia astral, jadi yang kita butuhkan adalah ketulusan dan kemurnian pikiran dan hati. Nah, mungkin itu yang bisa Tiang contoh. Nah, kembali ini menyambung dari apa yang disampaikan Juru Pandit tadi. Kalau di Bali, tadi kan kita dari buku Perjalanan ke Alam Kematian, guru kan sudah membabar beberapa bekal, bahwasanya bekal untuk kita melakukan perjalanan ke alam yang sebenarnya sudah kita tahu, tetapi cenderung kita lupakan lagi, itu memerlukan bekal-bekal yang cukup banyak. Tetapi kalau saya pantau lihat di masyarakat itu, orang Bali itu cenderung mohon maaf, tapi terkesan mengabaikan. Beberapa orang mengabaikan. Dalam artian begini, mereka sering bertanya, berprinsip seperti ini. Ada teman yang menyatakan, jadi orang Bali santai, nanti toh ketika mati dibuatkan upacara kematian di Aben, sesudahnya dia akan bisa setara dengan Dewa Pitara, kan itu. Atau dengan istilah lainnya, mereka kadang berpikir, ngapain rumit-rumit mempersoalkan atau kita belajar tentang ilmu yang belum kita tahu pasti. Jalani saja hidup sekarang ini, enjoy life gitu. Kira-kira menurut dari guru bagaimana? Oke, saudara semesta, mohon maaf tadi ada sedikit cut. Kebetulan di momen ini membahagiakan sekali, saya ketemu juga dengan Kang Abu Marlu yang dulu ada di dialog spiritual, dialog positif, dan sekarang di
Sama masih. Sama masih sama ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada saat ini tentang buku yang barusan diluncing minggu yang lalu, Perjalanan ke Alam Kematian, dengan beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya list per bab itu di buku kan ada sekitar berapa? 49. Sekian bab ya? 49 bab. 87 halaman ini saya cuma sampai di terlahir dalam tubuh hewan. Mudah-mudahan nanti ada waktu yang cukup untuk ini. Kalau enggak ya coba nanti kita fixkan gimana. Nah, kembali ke pertanyaan tadi Guru. Kan pemahaman tentang bekal kematian ini bagi orang Bali yang terkesan dia kalau dibilang santai-santai ya, karena dia berpikir setelah saya mati dibuatkan upacara kematian, dia aben dan kedudukannya dia nanti akan mendapatkan tempat di Dewa Betara itu, sejajar hampir dengan para dewa gitu. Jadi membuat mereka sedikit moh untuk mempelajari diri atau bagaimana? Menurut pandangan Guru sendiri? Ya. Kalau kita kembali baca di Bhagavad Gita, ada kan Sri Krishna berkata, apapun jalan yang engkau pilih untuk menemuiku, selama akulah menjadi tujuan, maka kau akan sampai kepadaku. Nah, itu makna yang disampaikan dalam arti ku yang berbeda ya, ku yang Tuhan, bukan ku yang sebagai roh individual. Nah, ketika ku yang itu mengatakan jalan apapun yang kau pilih, tentu yang dimaksud adalah 4 jalan itu. Jalan bakti, jalan karma, jalan jenana atau pengetahuan, dan jalan raja yoga. Sehingga karena apa? Karena tidak semua orang mungkin masuk ke wilayah-wilayah jalan jenana atau pengetahuan. Ada yang hanya bisa bakti lewat persembahan, doa dengan kalau di Islam sholat gitu. Lalu berbuat baik lewat karma. Itu kalau mereka semua harus mempelajarinya, itu betapa berat. Nah, sama sederhananya begini. Apakah seseorang yang ingin terbang dari Bali ke Jawa, dari Jakarta ke Bali misalnya, semua harus belajar jadi pilot untuk memahami semua rute perjalanan penerbangan? Enggak. Sebagiannya bekerja dengan tekun sampai punya uang, beli tiket pesawat, dia terbang bersama-sama dengan pilot yang memiliki semua keilmuan itu. Nah, jadi di sana tinggal dia apa? Belajar pasrah. Pasrah berserah kepada apapun yang dilakukan oleh pilotnya. Nah, jadi ketika orang meninggal di alam sana, dia sudah melakukan yang terbaik, berbuat baik untuk mendapatkan bekal perjalanan pulang dengan karma baiknya itu. Nanti dia dengan karma baiknya, maka dia bertemu dengan roh pembimbing yang baik di alam sana, yang akan mengantarkannya mencapai tempat tujuan yang sama. Jadi itulah sebabnya di Bali, kita kan tahu Bali itu orang-orangnya beragama lebih ke dalam laku, dalam karma, dalam bakti. Sebagian kecil dalam jalan jenana, sehingga sedikit yang mempelajari ilmu pengetahuan Weda dan sebagainya. Jadi apa yang salah di situ? Nggak ada yang salah. Karena Weda sendiri mengatakan, aku takut kepada orang bodoh. Kalau semua orang yang belum siap, karena ada juga cerita, kapan murid siap, saat itu guru datang. Guru yang bisa dibaca kemana-mana, diajak ngobrol kemana-mana adalah buku, kitab suci. Nah, kalau orangnya belum siap, muridnya belum siap, lalu baca kitab suci, berbahaya. Nah, sehingga prosesnya panjang untuk bisa benar-benar mendapatkan izin mempelajari Weda atau kitab suci, supaya nggak salah paham. Sehingga paling sederhananya apa? Kalau belum siap, sudah lakukan tugas kehidupan sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Jadi yang belajar pun yang belajar sebaik-baiknya. Makanya di ajaran Buddha, belajar yang benar, berpandangan yang benar. Tapi yang tidak bisa belajar yang benar, berpandangan yang benar apa? Berlaku yang benar. Jadi berbuat yang benar, mempersembahkan yang benar di level-level itu, seperti itu. Nah, kira-kira mungkin kalau di Islam sama, kayaknya ada yang di syariat harus benar, ada yang tarikat, hakikat, marifat. Ya. Trikayanya Guru ya. Ya. Pikiran yang baik, perkataan, perbuatan yang baik. Kan itu yang selaras. Ya. Nah, masih berhubungan dengan kematian. Jika pada saat melepaskan badan materi ini, jalan mana yang seharusnya dipergunakan oleh sang roh untuk keluar? Kan ada, kalau dalam bagaimana kita kan ada disebutkan bahwa ada 9 lubang dalam tubuh ini yang bisa dipakai sebagai jalan keluarnya sang roh. Itu apakah memang sangat menentukan bagi sang roh untuk menentukan jalan keluarnya, itu mempengaruhi kemana akhirnya dia? Saya kira di ajaran Muslim juga hampir sama ya. Ada saya pernah baca di menurut Kang Abdul Marlim Tentang apa? jalan keluar dari tubuh. lubang atau jalan keluar ini, pintu keluar bagi sang roh.
Ya, jadi kalau ke perspektif ini mungkin kita ngomongin jiwa dulu, Mas. Jadi kalau kita bicara dalam konteks hidup ini kan, saya rasa semua ajaran itu selalu memiliki suatu kesadaran tentang kita lagi di tempat yang sementara dan kita akan pulang ke tempat sejati. Makanya kalau sedikit jokes gitu ya, kalau ada orang yang sakit jiwa di rumah sakit jiwa, ciri-ciri dia udah mau sembuh tuh dia pengen pulang. Ya. Jadi kalau sekarang orang belum pengen pulang, ya berarti masih sakit jiwa gitu lah kira-kira. kita di sini kan apa namanya, orang dapat sering bilang ini bahwasanya dunia ini, bumi ini adalah tempatnya orang gila terbanyak. Ada orang yang gila harta, gila wanita, gila jabatan dan sebagainya. Ya, memang bumi ini memang tempatnya jiwa yang dalam tanda petik lagi lupa, yang lagi sekolah dan dia mau pulang. Gitu. Nah, mungkin kalau dalam perspektif itu dalam konteks Bhagavad Gita itu ada 9 gitu ya. Kalau melihat konteks ini kan, kalau kita ngelihat itu jiwa itu adalah daya. Di mana daya itu perlu instrumen untuk sekolah. Maka di jiwa itu ada daya dengar, daya lihat, daya pikir. Maka daya dengar keluar dengan instrumen pendengaran, kita punya telinga. Maka daya lihat, kita punya mata, kita bisa melihat. Daya pikir, kita bisa berpikir gitu. Nah, yang menarik adalah si daya ini ketika misalkan ada orang tuli, dia memang instrumennya nggak jalan, tapi dayanya tetap ada gitu. Nah, jadi kalau berbicara ke yang tadi tentang lubang itu adalah dalam perspektif perbedaan kita sama binatang itu kan cuman leher bawah, leher atas sebetulnya. Kalau tadi saya dengar tentang binatang gitu ya, bahwa leher bawah ini semua binatang sebetulnya. Karena yang menentukan adalah leher atas. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, dan apa yang kita pikirkan. Karena yang di bawah itu tergantung dari rangkuman apa yang diolah dalam konteks pikiran gitu. Maka di atas leher itu ada 7 lubang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 dan 9. Nah, keseluruhan lubang inilah yang akan menentukan kualitas dari sekolah sang jiwa gitu. Maka dari jalan mana tuh dalam konteks kalau saya memahami ini adalah bagaimana kita waspada. Jadi kalau di Quran tuh ada kata-kata takwa, Mas. Takwa tuh artinya adalah waspada. Waspada dari apa yang didengar, dilihat, dirasakan. Ketika kewaspadaan itu hadir, maka si jiwa akan tetap dalam kondisi stabil gitu. Maka si 9 lubang ini memang yang harus dalam tanda petik dirawat gitu. Makanya kalau di Islam tuh ada sholat, sebelum sholat ada wudhu. Yang waktu di wudhu tuh, waktu dibasuh tuh ya ini, si lubang-lubang ini. Kan kalau ada software dan hardware, saya selalu mengatakan software dan hardware ada pendengaran, penglihatan hati, lidah, tangan, kaki, kulit, dah 7 nih, point of view-nya. Dan inilah yang setiap hari kalau dalam konteks tradisi Islam tuh selalu dibasuh 5 kali dalam artian perhatikan apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu langkahkan, dan itu semua yang akan membawa jiwa kita selaras dengan pembelajaran gitu. Nah, jadi dari jalan mana kita bisa pulang? Dari jalan dengar, jalan lihat, jalan berpikir, dan ketika itu dalam satu keselarasan untuk menjadi manusia, disitulah si jiwa akan matang sebagai jiwa yang sekolah di kehidupan bumi ini gitu. Nah, makanya concernnya adalah jaga dengar, jaga lihat, outputnya tadi kalau kita masuk ke tradisi Buddha adalah pikirannya jadi benar gitu, ucapannya jadi benar gitu, perilakunya jadi benar. Karena point of view dalam konteks kehidupan ini kalau dalam tanda petik yang akan menjadi sebuah pembelajaran utama adalah kekuatan pikiran sih, yang paling sangat akan menjauhkan dari atman lah misalnya, dari ruh lah gitu kira-kira. Karena pikiran ini yang akan masuk ke dunia ilusi gitu. Dan kita tahu bahwa banyak orang yang sekarang hidupnya di dalam pikirannya, bukan di bumi gitu. Dia terombang-ambing dengan masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan, dan dia jarang hadir untuk saat ini di sini gitu. Makanya kalau ngelihat kita dalam perspektif semua agama pasti ada ritual. Ritual untuk melepaskan diri dari dunia luar. Di Islam ada sholat, mungkin ada sembahyang, atau ada ke gereja, apapun. Saya rasa itu adalah momentum ketika dia benar-benar bisa menghadirkan diri utuh di sini saat ini, karena hidup itu kan cuma saat ini sebetulnya. Nah, ketika saat ini semua lubang ini tidak aktif gitu, dan kita hanya terhubung sama yang sumber gitu. Nah, jadi saya rasa pembelajaran kalau berbicara dalam konteks si lubang tadi adalah sebuah yang keniscayaan yang diberikan kepada kita sebagai murid semesta untuk belajar gitu. Saya rasa gitu. Nah, Guru, masih berhubungan dengan hal tersebut. Walaupun ada disebutkan dalam kitab Bhagavad Gita itu 9 lubang yang bisa menjadi opsi keluarnya seharusnya, tetapi dalam keyakinan beberapa orang justru bukan lubang-lubang itu yang dimaksud, tetapi ada
pernah saya dengar kata orang, jika sang roh bisa keluar dari mata ketiga atau dari ubun-ubun, itu akan menjadi jalan yang atau opsi yang lebih baik daripada jika sang roh keluar dari mulut itu. Menurut pandangan guru? Ya sama seperti yang disampaikan Kang Abu. Jadi selama hidup ini, perjalanan hidup kita lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, atau apa yang kita dengar, atau apa yang kita makan, atau urusan energi-energi seksual, atau yang lain-lain. Atau hidup kita lebih banyak terkonek dengan apa yang kita dapatkan dari yang datang dari ubun-ubun. Ya maknanya adalah hati nurani, ajaran-ajaran kebenaran gitu. Kalau di sana pulangnya ke situ. Tapi kalau kita melihat lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, keindahan yang kita lihat, ini yang kita lihat, maka kemurnian kita pelan-pelan terselubung oleh visual-visual yang kita lihat itu, imajinasi seperti itu, atau apa yang kita dengar gitu. Makanya tapi kalau yang kita dengar itu bagus, yang kita lihat bagus, semuanya kemudian mengarahkan kita untuk memasuki masa ketiga, itu mata kebijaksanaan, itu bagus. Nah, jadi artinya apa? Ketika dalam hidupnya orang banyak mengumbar nafsu yang berkenaan dengan mata, pandangan gitu. Bukan pandangan benar, tapi pandangan yang pembenaran gitu. Oh, saya bahagia kalau saya melihat diri saya sudah naik mobil begini begitu gitu. Saya bahagia kalau saya dapat pujian, sakit hati kalau dicaci maki. Kan dipengaruhi oleh dua lubang. Nah, pulangnya adalah artinya apa? Begitu pulang, itulah yang dia ingat. Apa yang dia ingat dengar terakhir itu yang dia ingat, apa yang dia lihat terakhir itu yang dia ingat. Maka dia pulang kepada apa yang pernah dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Seperti kisah biksu Buddha yang ada cerita itu, yang sebelum pulang malah nyangkut di ulat karena dia tumben melihat pohon mangganya berbuah. Udah terakhir, ini pertama kalinya gitu. Dia masuk ke dalam tubuh ulat untuk mencicipi itu. Tapi kalau orang yang fokus kepada mata ketiga, fokus kepada jalan ininya, jadi dia udah nggak kesini lagi seperti dibilang Kang Abu, bukan ke bawah tapi ke atas langsung. Tapi jarang yang mengetahui hal tersebut. Seperti apa yang pernah baca di Bhagavad Gita, di kitab suci Ganapatita itu kan, jalan pulang saat kita kematian itu sangat berpengaruh kepada kehidupan yang akan datang. Kalau ketika orang meninggal itu sukmanya, turuhnya keluar dari ubun-ubun, lahirnya akan lebih mulia, bisa menjadi pemimpin atau presiden. Itu yang pernah membaca di Ganapatita. Kalau pulangnya nanti ketika meninggal lewat kening, dia kelahirannya akan seperti ini. Itu akan menjadi kualitas kita akan ke depan. Itu yang pernah dia baca. Tetapi jarang sekali orang yang paham tentang itu. Jarang yang mempelajari. Karena seperti apa yang disampaikan di bawah kita, apapun yang dia pikirkan ketika dia meninggal, dia akan lari ke benda tersebut. Karena itu terekam di dalam memorinya tersebut. Jadi dia akan lari ke dunia material tersebut. Seperti halnya dia punya kakek, udah meninggal nih. Dia sangat fokus ketika dia meninggal pada dia kan punya bisnis kecil-kecilan. Fokus dia ke sana, ke hal materi. Makanya kalau dia memimpikan kakek dia itu pasti di tempat penginapannya itu selalu. Karena ketika dia meninggal, yang dia pikirkan saat itu adalah bangunannya itu, penginapannya itu yang dipikirkan. Nah, mungkin memorinya itu tersangkutlah di sana. Makanya ketika kita kaitkan ke dalam Bhagavad Gita, mungkin ada benarnya. Ketika kita memang tahu jalan pulang, cukup hanya mengucapkan kata Om, itu akan kita berpulang pada Paramasiwa, Tuhan yang tertinggi. Tapi hal ini tidak semua orang mengetahui gitu. Karena tidak semua orang berada di dalam jenazah. Makanya ketika mereka sudah meninggal gitu, itu sama dengan seperti ini. Beberapa bahan-bahan patung itu ada yang tergeletak di tempat-tempat yang kotor dan sebagainya. Tapi ketika pada akhirnya dia dijadikan patung, finishingnya yang menentukan. Finishingnya. Kita nggak pernah tahu nih kayunya di mana. Mungkin aja kayu ini datang
kayu segar atau mungkin kayu bekas. Begitu finishingnya bagus. Nah, manusia ketika masih ada dalam roh, ketika masih ada dalam tubuh manusianya mungkin bakalnya nggak bagus. Tapi finishing ketika dia keluar dari tubuhnya, ruhnya itu keluar dari tubuhnya. Finishing yang dilakukan lewat doa-doa, lewat apa yang kemudian dia dengar di luar tubuhnya, sebagai ruh yang sudah keluar dari tubuh itu kan mempengaruhi. Sehingga akhirnya di situ dia disadarkan, mengalami kesadaran. Makanya di Bali itu kan setiap orang ngaben itu ada nyanyian kan, Bu, ada kidung. Kidung itu seperti misalnya mengatakan begini, sudah punah, sudah terbasmi, sudah hancur, sekarang tubuhmu menjadi abu gitu. Kidung ini, ada kidung. Sehingga ketika dia serius mendengarkan itu, nah setidak-tidaknya lubang keluar melalui telinga gitu misalnya, dia mendapatkan sesuatu yang bagus lagi gitu. Jadi berubah apa yang dulu dia ingat, kan ingatan terakhir. Ingatan terakhir itu kan bisa yang pas pada saat sebelum dia keluar, atau mungkin ketika sudah ada di luar, sebelum dia melanjutkan perjalanan. Nah, itu ingatan terakhir yang masih bisa diberikan peluang bagi dia untuk mengubah apa yang menjadi lapisan-lapisan tadi. Nah, itu. Sehingga doa-doa itu manfaatnya di sana. Mungkin selama hidup dia nggak pernah memperhatikan doa. Ketika meninggal, orang-orang yang mendoakan membuat dia terus-menerus mendengar hal yang sama. Jadi misalnya di Islam misalnya, kalau tidak salah Kang Bu ya, tahlilan ya. La ilaha illallah. Jadi kalau la ilaha illallah tadi kan, ternyata aku tidak boleh menuhankan apapun selain Dia. Ini bukan Tuhan, melainkan Dia. Jadi di situ dia paham. Jadi aku tidak boleh berada di tempat ini bukan. Sampai dia menemukan rasa sejati itu sendiri di alam sana. Itulah yang terus-menerus digemakan oleh orang-orang dalam doa. Kalau kita tadi om itu aja terus diingat. Gaung gema penciptaan dalam bentuk om gitu. Jadi dia mengikuti frekuensi om itu. Gitu. Sama dengan orang yang suka musik angklung gitu misalnya. Dia akan mengikuti frekuensi musik angklungnya kemana, dia suka di sana. Dia suka musik blues misalnya, dia akan mengikuti di mana sih sumber musik blues itu. Terus kemudian kalau dia mendengar kata om, dia akan mengikuti frekuensi energi suara itu sampai di situ. Nah kalau di Islam dia mengikuti. Begitu dia sampai di sini, bukan ini, sampai kemudian dia menemukan sebuah kebahagiaan sejati dalam perjumpaan. Makanya gini, Guru, kalau di tradisi Islam tuh ada kata-kata saya rasa ini sangat familiar. Kata-katanya gini, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya. Secara pemaknaan umum tuh dimaknai cuman hanya gini, berasal dari Dia, akan kembali ke Dia. Itu pemaknaan umum. Tapi kalau kita agak lebih dalam, wa inna ilaihi rojiun itu kembali itu sebetulnya bukan dari Dia kembali ke Dia. Semua berasal dari Dia dan kembali kepada apa yang dipertuhankan sama Dia. Jadi kalau selama hidupnya mempertuhankan tadi misalnya, ya dia akan kembali ke situ. Mempertuhankan materi, ya dia akan kembali ke situ. Gitu. Maka ilaihi rojiun itu adalah ilah itu kan yang dipertuhankan. Maka kita akan selalu kembali kepada apa yang kita pertuhankan selama hidup. Gitu. Seharusnya dia kembali kepada sumber asalnya, tetapi dia terjebak dalam pikirannya. Ya, dia masih terjebak gitu dalam ya kasarannya mungkin jiwanya belum lulus gitu sekolahnya. Perlu di-hair lah gitu. Perlu di-hair. Itu sih poin. Nah, ini Guru, menyambung tadi yang Guru sampaikan. Di Bali kita kan punya tradisi ketika sama seperti tadi Kang Abu bilang, di Muslim kan ada tahlilan. Kalau kita di Hindu, di etnis Bali itu kan Magebagan. Dan setiap kali sebelum akhirnya badan materi yang sudah terbujur kaku itu dibawa ke kuburan untuk dikubur atau dibakar, sepanjang hari itu, misalkan 3 hari itu mereka kan terus diberikan nyanyian-nyanyian kekidungan itu. Tetapi masalah yang saya tunjukkan begini, seperti yang tadi Kang Abu sampaikan juga. Kalau di Muslim itu kan kata la ilaha illallah itu kan sudah familiar, sudah terbiasa bagi orang Muslim itu, istilah tersebut sudah pasti tahu lah. Tetapi kalau di Hindu di Bali misalkan, kekidungan itu kan pakai bahasa Bali kuno yang mereka kadang tidak ngerti. Nah, apakah ketika diperdengarkan atau seberapa besar sih manfaatnya, fungsinya itu membantu sang roh untuk mengerti, padahal dia sendiri yang nggak ngerti apa yang isi kekidungan itu, karena bahasanya berbeda. Nah,
di alam roh itu kan bahasa bukan lagi bahasa yang terdengar sebenarnya, tapi apa yang terasa. Jadi orang bisa, roh itu bisa memahami satu sama lain hanya dengan saling bertatapan, tanpa tidak ada transfer energi lagi, yang ada transfer kecerdasan, paham satu sama lain. Nah, ketika orang bernyanyi, mendengarkan itu, dia paham semuanya, karena semua kalimat itu kan datang dari kecerdasan, semua kata, semua huruf, semua aksara itu datang dari kecerdasan, jauh di masa lalunya. Ya, tubuh kita sekarang aja, ya, misalnya sederhananya tubuh ya. Tubuh anak kecil itu kan tidak pernah diajarkan. Nanti kalau mencicipi asam, gerakan mulutnya kayak gini ya, nggak pernah diajarkan. Tapi coba bayi yang baru lahir dikasih asam, dia gini aja. Yang mengajarkan siapa? Tersimpan dalam kecerdasan DNA-nya. Nah, hal yang sama terjadi di kecerdasan ruhnya. Dia kan paham sendiri, karena semua itu bersumber dari dirinya juga, dari percikan dirinya. Jadi di sana tidak ada lagi bahasa, tidak ada lagi perbedaan apapun. Makanya di sana tidak ada istilah kebohongan. Di sini kita boleh berbohong. Bicaranya A, maksudnya B. Di sana nggak bisa. Maksud itu tertangkap dalam energi, gitu. Dalam energi. Ya. Itu pengalaman yang dulu kan, apa yang tadi yang sampaikan. Ketika masuk ke alam astral, makanya ada istilah yang ngipiang para leluhur pompiang itu kan tidak bersuara ya. Ketika dia masuk ke alam astral ini kan memang tidak ada kinten guru, apa namanya, suara bunyi ini kan ada. Ya. Kita main pikiran aja nih sana, main pikiran sana, apa namanya, rasa kena kita sudah saling mengerti gitu. Makanya dikatakan mungkin roh itu sudah, ketika dia sudah berbadan roh, tidak bukan berbadan jasmani, dia sudah paham apa yang didengar. Mungkin kalau bahasanya tidak mengerti, dia mengerti sendiri gitu. Seperti yang disampaikan guru, memang ada kebenaran ya. Dan bahasa itu kan baru munculnya. Dulu ketika makhluk hidup belum berbahasa, belum beraksara, belum bertulis, apa yang dilakukan ketika mereka berkomunikasi di masa dulu? Jadi sama. Ketika di alam sana tanpa ada bahasa, mereka berkomunikasi juga. Sekarang pun sejak ada bahasa hanya mempermudah. Akhirnya gara-gara bahasa mempermudah, kita akhirnya tidak peka lagi membaca bahasa hati, tidak lagi peka membaca bahasa tubuh. Kalau dulu peka orang-orang. Gitu. Ya. Nah, untuk jalur kematian itu dulu. Kalau dari apa yang guru babarkan di buku Perjalanan ke Alam Kematian itu kan, saya pribadi bisa menerima hal tersebut kan, jalurnya gitu. Tapi apa yang menjadi fakta di lapangan, bahwasanya dari cerita orang yang pernah mati suri, orang-orang yang pernah katanya mengalami kematian, atau dalam di Bali kan ada, tadi guru juga sempat cerita Nyede Raga kan, sebelum orang Madijati. Mereka juga bercerita bahwasanya alur perjalanan roh itu agak berbeda. Di Muslim juga pernah saya dapat baca kan begitu. Ketika sang roh keluar kan ada katanya dibedakan antara roh orang yang beriman dengan orang yang kufur kan. Bagaimana malaikat kemudian datang memberikan kelengkapan dan wewangian itu. Ini istilahnya kalau kita dari segi yang awam, cerita mana sih yang benar-benar merupakan sebuah kebenaran, karena kebenaran itu sama sekali belum kita temukan. Orang ini yang pernah mati suri mengatakan gini, orang ini mengatakan tidak. Titik temunya itu di mana? Titik temunya di sini. Kalau tadi kita ngomongin perjalanan dari Singaraja ke Bali, ke Kuta, jalurnya sama. Anggaplah satu jalur yang sama. Lalu ada 100 orang lah. Tidak usah 100 orang, 2 orang atau satu mobil itu tanya. Coba buatkan cerita perjalanan kamu dari Singaraja ke sini. Mereka akan menceritakan hal yang berbeda. Kenapa? Yang sini menolehnya ke sini, oh saya lihat begini. Yang satu lagi saya nggak lihat apa-apa karena selama perjalanan tertidur. Lalu yang benar yang siapa? Nah, akhirnya apa? Apa yang tertulis dalam buku itu adalah hasil penggabungan semua agama Pramana, apa kata agama, sabda Pramana, apa kata guru-guru, orang-orang yang berpengalaman ke sana, Anumana Pramana itu. Melalui perenungan-perenungan menganalisa kecocokan satu sama lain dan mengambil kesamaannya, bukan perbedaannya. Nah, kemudian yang ketiga, Pratyaksa Pramana, mengalami sendiri seperti yang dialami Juru Pandit. Dengan mengalami sendiri kan, sebagian pasti cocok. Karena berapa banyak hal yang kita temui sepanjang perjalanan.
Mungkin kalau kita ke Bedugul, oh ini yang di patung jagung yang dibilang tuh. Yang lain mungkin nggak ngelihat patung jagungnya. Nah, jadi semua hal itu sama. Gini, akan fokus kita kemana? Nah, fokus kita kemana? Dalam hal seperti itu. Itu contohnya mungkin bagaimana? di Kenten gue apa dibedakan dengan ya karma kita ya Iya. masing-masing ya. Itu karma lagi. Ya. Karma itu kan Ada hubungannya sana ya. tindakan. Karma itu tindakan kita menoleh kemana, tindakan kita memandang kemana, mendengar kemana, itu kan tindakan semua itu. Tentu itu yang mempengaruhi. Nah, Karena jadi gini, bahasanya. waktu tiang di Sederagin itu kan tiang berdua. Iya. Apa yang tiang alami, tiang temukan beda dengan teman. Pasti berbeda. Pasti. Berbeda? Ya, Pasti. Makanya tiang di sana menganalisa, oh ini karma kita masing-masing menentukan. Ya. Hmm. Apa yang dia temui dengan apa yang tiang temui langsung berbeda. Ya. Jadi itu mungkin memang. Makanya kembali ke cerita Pancamaya Kosa tadi. Ana Maya Kosa atau lapisan tubuh. Tubuh ini ketika hidup dipakai untuk tindakan apa? Berkarma apa? Masing-masing akan menghasilkan berbeda. Kemudian, contoh aja begini. Ini buah yang sama. Buah mangga. Saking gedenya buah mangga dibagi-bagi. Yang satu di jus, yang satu dijadikan rujak, yang satu dijadikan apa? Misalnya selai. Rasanya sama nggak? Beda. Beda masing-masing. Walaupun dia berasal dari buah yang sama. Semua akan menghasilkan rasa yang berbeda, tergantung diolahnya seperti apa. Nah, semua memiliki Pancamaya Kosa, energi Pranamaya Kosa. Nah, si roh ini ketika masuk dalam tubuh itu menggunakan energi untuk apa? Nanti pulangnya ke frekuensi energi yang serupa, ketemunya frekuensi yang sama. Kemudian mano, pikiran dan perasaannya, bagaimana dia menggunakan itu ketemunya yang sama, yang sefrekuensi, yang selaras dengannya. Gitu. Nah, ketika dia tidak lagi memikirkan itu, melepaskan semua itu, maka dia frekuensinya adalah kemurnian. Itu kembali di semua itu karma. Karma. Analogi yang baik sekali tadi untuk yang satu perjalanan orang bisa menoleh ke kanan, menoleh ke kiri. Tetapi di depan supir kan memiliki wawasan yang lebih karena dia bisa melihat Ya. kedua-duanya. Kadang-kadang Jadi, ketika sopir itu fokus dia nggak sempat menceritakan banyak hal. Dia cuma nganterin. Ya, dia nggak sempat menceritakan banyak hal. ya. Jadi di masing-masing pandangan itu pasti memiliki kebenarannya Pasti. tersendiri. Tetapi itu bukan merupakan satu-satunya kebenaran, masih berupa keping-keping yang harus disatukan Keping-keping. kembali. Makanya selalu dikatakan benang merah ya. Contoh-contoh ya. Mas, kalau ngelihat saya lagi gini, saya lagi apa, Mas? Dikira lagi sholat. Iya kan? Iya kan? Padahal niat saya lagi olahraga, boleh nggak? Bisa saja. Boleh ya. Nah, maka kita ada satu statement yang sangat menarik berkaitan sama ini. Kalau kita bicara ruh gitu ya, dalam satu statement, jalan kembali kepadaku sesuai atau sebanyak ruh yang aku tiupkan gitu. Jadi kalau sekarang ada 7,8 miliar manusia, ada 7,8 miliar jalan juga untuk pulang dalam tanda petik. Nah, maka betul sih kalau kita mau ngelihat dalam konteks perbedaan mana yang beriman, mana yang kafir gitu misalnya gitu ya. Tapi kalau tadi aja kita nggak bisa benar-benar tahu niat seseorang, orang lagi gini dianggap sholat belum tentu, dianggap jahat belum tentu gitu. Dan itu yang nanti akan memengaruhi karma gitu. Maka sebetulnya pada esensi ini yang tadi kita bicara bahwa semua punya kebenarannya masing-masing gitu. Dalam konteks kalau kita bicara ini berarti kan tidak ada wilayah judgement di sini gitu. Tidak ada wilayah bagaimana kita melakukan sebuah penilaian gitu. Karena ujungnya kan adalah pengalaman gitu. Itu sih. Ya. Nah, lantas jika kan ada statement juga seperti ini, bahwasanya tak ada yang terjadi tanpa kehendak Tuhan. Bahkan rumput pun bergoyang itu karena kehendak Tuhan. Nah, senada dengan kematian ini, orang-orang kan banyak berpikir bahwa kalau sudah Tuhan yang menghendaki, ya pasti mati. Tapi kalau Tuhan tidak menghendaki, bahkan orang yang sudah minum racun pun akhirnya tertolong dan tidak mati. Benar? Ya, kalau kita dalam hal seperti itu kan kita gampang bingung. Contohnya, kalau misalnya segala sesuatu adalah kehendak Tuhan, misalnya, terus ada orang mati karena dibunuh, kenapa ada pengadilan? Kenapa ada dosa dan sebagainya? Lalu kalau orang bunuh diri, kenapa ada penyesalan? Mungkin saja Tuhan menghendaki dia bunuh diri.
Itu kan jawaban-jawaban yang kadang membuat bingung kan. Iya. Satu sisi kita akan mengatakan benar Tuhan itu yang menghendaki semuanya. Tapi di satu sisi kita akan menyesali ke hal-hal seperti itu. Terus yang benar yang mana? Yang Tuhan yang mengatur semuanya apa memang ada kehendak-kehendak lain? Makanya kemudian kita mengambil konsep kembali dulu. Yang dulu. Tuhan sebagai kecerdasan, sebagai energi, atau sebagai materi. Sehingga ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh materi ya, ada kematian karena kehendak Tuhan sebagai tubuh materi. Jadi tubuh materinya memang menua, sakit dan sebagainya. Atau karena energi. Energi yang mana dulu? Energi yang kemarahan karena ego sehingga bunuh diri, sehingga berkelahi dan sebagainya. Ini juga kehendak dia. Ya, memang kalau kehendak Tuhan dalam bentuk ini. Tetapi kan di energi dan di materi itu dua hukum yang berkenaan dengan hukum Newton, hukum aksi dan reaksi. Kalau dia menggunakan energi untuk bunuh diri, maka ada konsekuensi. Dia gunakan kematian karena tubuhnya yang tidak dia rawat dengan baik, materinya, maka ada konsekuensi. Nah, ini yang bermain di sini dia. Memang semuanya kehendak Tuhan, dalam arti Tuhan yang kecerdasan, energi, apa materi. Masing-masing punya konsekuensi. Tapi kalau dia pulang karena kehendak kecerdasan, yang di dalam diri adalah sang jiwa, yang di luar adalah Tuhan, Tuhan yang kita sebut Tuhan yang nirguna, yang hanya kecerdasan semesta, maka konsekuensinya ini yang niskama karma, kematian bukan karena kehendak materi dan energi. Tapi begitu urusannya kehendak energi dan materi, mati karena tubuhnya rusak, karena dibunuh dan sebagainya, bunuh diri dan sebagainya. Nah, ada konsekuensi karena dia energi dan materi masuk di dunia sini, dunia material, di mana setiap aksi ada reaksi. Hukum karma berlaku di sini, hukum karma. Jadi asubha karma, apa subha karma? Asubha karma perbuatan yang buruk, apa perbuatan yang baik? Di sini aja mainnya di sini. Kalau udah kecerdasan, niskama karma, jalannya berbeda. Makanya kalau berbicara itu, oh pantas. Kalau mainnya di wilayah energi dan materi, kematiannya ada yang harus kena hukum konsekuensinya gitu. Karena dia mengalami penyesalan. Tapi kalau dia pulang karena kehendak Tuhan dalam arti kecerdasan, kehendak jiwa dalam arti percikan kecerdasan atau rohnya itu, maka niskama. Dia pulang dengan oke-oke aja, dalam kesadaran penuh gitu. Nah, itu contoh di sini. Ya. Kebayang ya? Ya. Sangat paham. Satu sisi bukan bisa saja bukan kehendak Tuhan, ya. Ya, satu sisi. Ya. Makanya dibagi Karena kita lalai dengan tubuh sendiri. Ya. Sedangkan kita sering memohon, ya Tuhan saya mohon kesehatan, tetapi kita tidak sayang dengan tubuh, nggak dijaga. Ya, tidak dijaga. Terus minuman keras itu kan. Jadi itu tidak menyayangi tubuh, itu bukan saja bisa saja bukan kehendak Tuhan. Berarti kita lalai sendiri karena tidak cerdas. Akhirnya kembali lagi. Itu pun kehendak Tuhan akhirnya. Kehendak Tuhan yang mana? Tuhan yang menjadi materi tubuh. Gara-gara tubuh lah dia mati. Gitu. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya, egonya, maka dia mati oleh energi itu sendiri. Energi kemarahan, energi kebencian, energi keputusasaan, nah itulah sama juga. Nah, di buku tersebut ada satu bab yang berjudul Saat Keluar dari Tubuh Fisik. Ini kan pesan ini kan sudah dulu sampaikan, dapat dibagikan di Facebook, dan pada waktu itu saya selalu mengcopy paste, saya taruh di Word, saya pelajari kan. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari sana. Nah, kebetulan dibukukan kembali menjadi buku Perjalanan ke Alam Kematian, akhirnya saya coba untuk ini kan. Di sana disebutkan bahwa ada statement yang berbunyi seperti ini: segera setelah itu seluruh rasa sakit akan pergi entah kemana, sebab rasa sakit pada tubuh fisik hanyalah sensasi rasa yang muncul akibat rangsangan nyeri pada sistem syaraf. Kematian akan memisahkan sang perasa atau jiwa dari sumber rasa itu di tubuh fisik, sehingga tidak ada lagi rasa sakit, bahkan rasa gatal pun tidak ada. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada beberapa hal orang cerita dari orang yang pernah mengalami kematian di sana, atau mereka mungkin kalau di Bali salah mati karena kecelakaan di tempat tersebut. Kadang menurut cerita orang-orang, ini cerita saya ceritakan kembali, mereka juga mendengar rintihan kesakitan kan, atau di kemarin waktu bedah buku saya kira juga masih ada pertanyaan yang menggantung belum sepenuhnya dijawab, tentang ada kisah
orang yang akan keluar dari tubuh itu dalam bahasa Muslimnya Sakratul sakratul maut. maut. Iya. Itu dikatakan rintihannya sakitnya bukan main karena malaikat pencabut nyawa itu mengambilnya secara paksa dari tubuh. Ya. Itu kebenarannya sampai di mana? Ya. Nah, kemarin kan cerita tentang sakratul maut itu bagaimana sakitnya luar biasa. Jadi ketika orang belum ikhlas meninggal, belum masih berusaha untuk hidup. Jadi belum benar-benar beres. Maka kematiannya terjadi oleh bisa hipoksia. Hipoksia di awal-awal itu menyerang sistem saraf kita. Saraf ketika tidak mendapatkan oksigen itu sakitnya luar biasa. Seperti orang kram, disentuh sedikit aja sakitnya luar biasa. Tapi kalau dengan cepat dia bisa keluar dari tubuh ini kan tidak terasa. Dia tidak merasakan bagaimana proses hipoksia itu terjadi. Jadi, tapi bagaimana mungkin ketika dia sudah jadi roh, dia masih merasakan sakit. Sebenarnya bukan rasa sakit di sini. Dia kan bawa manomaya kosa, perasaan itu, sensasi. Seperti kalau kita mengenang, ya kita kan pernah mengenang dalam ingatan kita sebuah rasa sakit. Walaupun rasa sakit itu sendiri nggak ada, tapi kita mengingat dalam memori rasa sakit itu. Jadi ada ingatan rasa dan ingatan akan pengetahuan akan rasa. Nah, yang dibawa ke sana adalah ingatan akan pengetahuan. Sama seperti kita lah. Kita mungkin dulu pernah dicaci maki sama orang, sakitnya itu luar biasa. Setelah lama kita nggak pernah lagi mendengar caci makiannya, masih ingat nggak kita rasa sakit? Masih. Walaupun itu sudah nggak ada lagi. Nah, di alam roh sama. Sakit yang dialami tubuhnya sudah nggak ada, tapi dia mengingat rasa sakit itu. Kemudian ketika dia lahir kembali, dia bisa saja memproyeksikan ingatannya itu ke dalam tubuh barunya, ya. Sehingga dia bisa. Artinya sakit tubuh yang diderita sekarang bisa jadi karena alam manomaya, lapisan manomaya kosanya masih. Makanya dalam penyakit medis pun disebut ada dua. Ada yang disebut sign, ada yang disebut simptom. Ada simptom, dia mengeluh sakit, diperiksa nggak ada sign-nya, nggak ada tanda-tanda apapun yang menunjukkan bahwa dia sakit seperti sedang mengalami infeksi, radang dan sebagainya. Karena tidak ada apa-apa. Ternyata ada di ingatannya. Begitu ingatannya dibuat melupakan apa yang dia ingat dulu, hilang itu. Tanpa obat. Nah, inilah banyak orang mengeluh, sementara yang dikeluhkan itu nggak ada. Nggak usah jauh-jauh, Mas, lagi sakit gigi, ketiduran, sakit giginya nggak kerasa. Iya, pada saat tidur pikiran tidak memikirkan sakit itu tidak. Karena kan bukan di situ gitu berarti kan. Concernnya tidak pada sakit itu, bukan pada concern di situ gitu. Iya. Itu sih. Di sini. Nah, di bagian sana juga ada tentang di opsi hidup boros mati boros. Ketua Bali kita kan mengajari kita untuk merawat tubuh saat hidup. Sebab tubuh ini adalah pinjaman dari sang pemilik semesta. Nah, ini trik sederhana yang bisa untuk menyadarkan kita semasa hidup bahwasanya tubuh ini memang pinjaman dari Panca Maha Buddha ini. Kira-kira bagaimana? Karena selama ini, karena dari lahir misalkan sampai sekarang saya sudah umur 45 sekian, tiap hari kita bawa, tiap hari kita cintai, sayangi itu seolah-olah ini sudah menjadi milik kita. Sehingga ketika kita mengatakan, oh ini adalah badan saya, padahal jika dirunut, badan dan saya kan sesuatu yang berbeda. Badan ya badan, saya dan saya. Tetapi konsep dalam pikirannya sudah tertanam bahwa inilah badan saya, jiwa saya ini saya umpamakan atau saya anggap bahwa badan ini adalah sang milik sesungguhnya. Bukan pinjaman. Iya. Ini ada perusahaan ini. Ada perusahaan. Wah, dia merasa sukses. Hari ini perusahaan saya masih hidup. Padahal dia mendapatkan sokongan dana terus-menerus. Begitu sokongan dana hilang, dia baru sadar bahwa perusahaan saya nggak hidup kalau tidak ada sokongan dana. Di situ baru dia sadar. Nah, hal yang sama terjadi pada tubuh sebagai badan usaha ini. Badan usaha dari sang roh itu. Kadang kita merasa memiliki ini. Tapi coba hentikan sokongannya. Tubuh kita kan Panca Maha Bhuta, 5 materi utama, benda padat. Coba hentikan sokongan benda padat yang masuk berupa makanan. Hentikan sokongan benda padat dari alam semesta raya. Ya, kita kan dikasih pinjam terus nih, suntikan dana terus nih. Ya, suntikan berupa air, suntikan berupa makanan, suntikan udara, suntikan kehangatan. Coba buat selama 2-3 hari, kemudian suntikan itu gak masuk ke tubuh kita. Baru terasa bahwa kalau saya nggak dikasih pinjaman terus-menerus, ternyata menyakitkannya luar biasa.
Ternyata kita nggak bisa mengendalikan sepenuhnya. Yang kita kira ini milik kita. Kalau ini milik kita, nggak ada sokongan pinjaman lagi dari luar. Air, udara itu udah mati segera. Ternyata diambil lagi. Perusahaan naik ambil kembali. Karena dana nggak dikasih lagi kan. Pancama buta nggak dikasih lagi dari sumbernya. Baru kita sadar. Kalau ingin menyadari kan tadi pertanyaannya begitu. Kapan kita, gimana caranya menyadarkan bahwa ini pinjaman? Udah, di stop aja aliran dana sumbangannya lagi. Nggak usah sehari 2 hari udah. Jamin Mati langsung. mati. Sadar bahwa diambil langsung. Dan dijamin. Ya kembali kalau kita bicara pinjaman ada yang menarik sih. Dalam konteks hukum semesta itu ada konteks yang namanya daur ulang. Segala sesuatu itu pasti recycle gitu. Sekarang berapa banyak orang yang sudah meninggal secara tubuh fisik kan kembali ke tanah. Karena kan mau nggak mau saripati kalau kita bicara konteks dari mana tubuh fisik ya dari saripati tanah kan. Kita tuh bahan bakunya saripati tanah karena kita nggak mungkin terjadi kalau nggak ada pertemuan sperma sama ovum misalnya, dan sperma itu datangnya dari saripati tanah gitu. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara sekarang semua kembali ke tanah dan orang tua kita makan dari tanah itu yang berdasarkan daur ulang. Daur ulang tubuh kita. Berarti kan ini juga daur ulang ya? Iya. Ya kasaran kata ini kan tubuh second semua, gitu. Iya. Barang second gitu. Makanya kalau kita sadar ini barang second kan nggak bisa sombong juga gitu ya. Iya. Dan kalau kita sekarang membenci berdasarkan identitas, agama, suku, bangsa, mana tahu ini tubuh second ini dulunya bekas jadi agama Hindu kah? Iya, iya. Buddha kah? Konghucu kah? Nggak tahu. Suku bangsa apa kah? Kan ini barang second juga. Yang sekarang saya pinjam sekarang dalam kehidupan sekolah sekarang, yang sekarang lagi saya pakai untuk sekolah gitu intinya. Jadi ya satu, kalau kita sadar bahwa kesini adalah tamu, ya tamu nggak pernah punya hak milik kan? Udah jelas. Berarti kalau nggak pernah punya hak milik ya semua hanya dipinjami gitu, bahwa ya itulah kalau Pak Wayan selalu mengatakan inilah pinjaman ibu bumi yang perlu selalu dirawat gitu intinya. Karena ya daur ulang balik lagi gitu. Itu menarik sih. Ya karena sebentar lagi kalau kita makan, yang makan daging, yang makan nasi, yang itu kan hasil daur ulang. Artinya apa, milik orang lain juga. Betul. Ya, mungkin saja itu bekas apa daging anjing itu, misalnya daging apa misalnya kambing, sapi, ikan itu kan kita meminjam dari mereka di sini. Gitu. Betul. Nggak tahu agama apa hidup mereka. Nggak nanya dulu ya. Ya, kemudian kita ngobrol sama orang-orang yang beda agama itu kan keluar napasnya, kita hirup napasnya. Itu bekas napasnya dia loh kita hirup. Walaupun kita nggak mengambil bekas makanannya, bekas minumannya, setidaknya bekas napasnya loh kita hirup. Paling nyata lah itu. Ya. Nah, untuk tadi kan kita juga sempat membahas tentang roh-roh yang penasaran, Guru. Ketika roh tersebut belum menemukan jalan pulang karena memang dia salah memilih jalur atau agak kekeh, sudah ada roh pembimbing yang ingin mengantarkan dia untuk menemukan jalan yang sesungguhnya, tapi dia merasa, oh ini yang agak kekeh dalam ini. Ini sampai kapan roh tersebut berada dalam kebingungannya menjadi roh penasaran ini? Atau memang dia punya periode tertentu akhirnya roh pembimbing itu kembali harus datang menemuinya? Pada dasarnya semua kembali ketika dia sudah mencapai titik nol. Nol itu kan kalau nol udah bulat, kalau udah bulat kan lancar jalannya gitu. Bulat itu kan dia memutuskan dengan sungguh-sungguh. Nah, dengan sungguh-sungguh dia memutuskan untuk melanjutkan atau tetap di sini. Gitu. Nah, pada semua berakhir pada kesungguhan untuk nol, ikhlas lagi. Makanya di awal-awal sudah diajarkan di Islam ada kepasrahan mendalam. Di Hindu dalam laku, di Bali dalam laku kita sudah diajarkan untuk selalu pasrah. Ya memang sudah begitu jalannya, sudah begitu karmanya, memang itu sudah bagian takdirnya. Gitu. Kan diajarkan demikian dalam bahasa Bali ya. Nah, mulai untuk pedoman nih, memang itu bagian hidupnya gitu. Jadi bagian pinjamannya masa hidupnya cuma sekian, ya sudah itu bagiannya gitu. Nah, jadi kita dalam hal kematian orang selalu dengan cepat pasrah. Ya memang itu bagiannya. Tapi begitu memikirkan warisan yang ditinggalkannya, bagianku mana? Benar. Itu bagiannya, warisannya bagianku mana? Yang ada cerita menarik. Dulu pernah tiang ritual di suatu rumah, bahwa di rumah itu ada rumah kosong nih. Ya.
pernah ada orang yang meninggal mati gantung diri. Nah, ketika tiang panggil rohnya, anggaplah mediumisasi itu kan masuk, tiang tanya guru, komunikasi sambil mendalami pengetahuan ke hal sana itu, kamu matinya kenapa? Saya gantung diri. Terus kenapa roh kamu masih di sini? Karena saya belum waktunya mati, saya sudah bunuh diri gitu. Terus kapan kamu akan pulang? Belum saatnya. Ketika kapan umur saya habis, pokoknya dikodarkan umur 70 tahun. Dia mati gantung diri umur 30 tahun. Sisanya itu dia harus stuck di alam ini. Lagi 40 tahun dia harus Tunggu. Nunggu sampai ajalnya memang yang sudah dikodarkan, baru dia bisa kembali. Itu katanya dia. Kalau pikir-pikir masuk akal dia. Masuk karena dia harus menunggu Menunggu waktunya. menyaksikan sendiri skenario-skenario yang akan dia selesaikan seharusnya. Sehingga semakin misalnya di umur 70 dia harusnya meninggal. Kemudian dia pilih gantung diri di usia 35 tahun. Ada 35 tahun sisa yang seharusnya dia ada dalam kehidupan untuk mempelajari itu. Dia terpaksa harus amati Di sini ya. Nah, sama dengan beginilah misalnya. Ini teman-teman nih kita ulangan ini, kita ulangan. Setelah selesai ulangan apa? Teman-teman udah bubar nih. Dari 20 soal kita baru 10. Jadi semua teman pulang. Kamu selesaikan soalnya di kantor guru. Selesaikannya di kantor guru. Apa biar natural. Ya. Akhirnya kita taruh orang itu di alam sana untuk menyaksikan sendiri apa yang belum dipelajarinya. Nah, itu yang kita perlu pikirkan. Jadi dia harus menyaksikan sendiri. Ternyata kemarin aku gara-gara putus pacar aku bunuh diri. Dilihatlah kemudian masa kebahagiaan di 35 tahun terakhirnya. Betapa menyesal, diizinkan dia untuk mengalami penyesalannya sendiri. Makanya dikir yang dinamakan dengan roh kematian penasaran. Ya. Mati penasaran. Makanya roh-roh yang mati demikian dia tidak akan bisa menyentuh bumi. Makanya dia melihat selangkah nih tidak bisa menyentuh karena dia masih dalam hukuman. Ibu Pertiwi tidak mau menerima dia gitu. Itu alasannya. Makanya dia tidak bisa menyentuh bumi sebetulnya. Makanya kalau ada video-video yang membuat konten-konten tentang makhluk halus menyentuh bumi itu sudah bohong besar. Itu alasannya kenapa dia tak bisa menyentuh bumi, dia sedang dihukum Ibu Pertiwi gitu. Nah, itu menyambung tadi yang disampaikan Ibu. Ketika sang roh misalkan mati sebelum dalam buku tersebut guru kan menceritakan bahwa ketika kelahiran kembali kita yang memilih skenario kan. Skenario kehidupan ini saya akan pilih sampai umur 70 tahun. Tetapi ketika dia masuk ke badan manusia, badan material di bumi ini, dia mengalami kelupaan bahwa dia harusnya bermain sampai 70 tahun. Karena satu dan lain hal, misalkan tadi frustasi akhirnya mati gantung diri, dia harus menjadi pengamat di alam sana. Selama masa ini 35 tahun yang tersisa dan dia tidak selesaikan itu, apakah dia didampingi oleh roh pembimbing atau dia melakukan pengamatannya sendiri? Enggak, yang mengamati sendiri, biasanya mengamati sendiri dalam itu. Dia disuruh menghakimi dalam petik, menilai dirinya sendiri, menilai oh ini bagian yang harusnya saya dengan kesadaran yang berbeda kan. Tapi pada saat itu tidak apakah dia masih melibatkan emosi atau sudah sama sekali tidak ada emosi? Masih. Karena di alam sana itu kan waktu berbeda dengan di sini. Di sana tidak ada waktu, niskala, makanya disebut niskala gitu. Nis ya, tidak kala waktu. Artinya apa yang lama di sini di sana nggak terasa dengan tempo cepat itu bisa terjadi di depan kita. Jarak tuh di depan kita tuh jaraknya jauh di sana gitu. Karena dia dalam bentuk yang berbeda. Nah, jangan kata gini lah, yang membuat kita terbatas ini kan tubuh kita. Coba kita bergerak dengan pikiran kita aja. Tiba-tiba saya sudah ada di Sekarjadi ini kan. Nah, gitu. Tiba-tiba sekarang saya bisa membayangkan Sekarjadi di Bandung. Itu baru pikiran, belum kecerdasan roh itu bisa.
Ya. Makanya dikatakan pikiran lebih cepat daripada angin. Ya. Kecepatan. Pikiran lebih cepat daripada angin. Nah, menyambung lagi cerita yang disampaikan oleh Guru Pandit ketika dia kan sempat mengalami mati raga kan. Juga tadi di dalam buku yang sama juga guru pernah menuliskan bahwasanya ketika sang roh sudah meninggal balik ke alam kematian itu dia akan bertemu dengan roh-roh yang lain. Nah, ketika sang roh ikhlas meneruskan perjalanannya ke alamnya, ia akan dipertemukan atau ditemui oleh roh yang paling bisa membuatnya nyaman di tempat asing itu kan tersebut demikian. Sesungguhnya tempat itu tidak asing baginya, hanya saja kemelekatan pada ingatan akan kehidupan duniawi membuatnya merasa asing di rumahnya sendiri. Maka ia disambut pulang oleh para roh yang dikenalinya. Bisa para roh yang pernah ada sebagai keluarga, teman, atau mungkin roh leluhur yang membimbingnya selama hidup di bumi. Nah, ini menarik. Karena pada waktu SD saya sampai sekarang masih ingat, itu ada pagelaran Sendratari, drama orang itu. Ada mengisahkan, sang dalang mengisahkan apa lakukan ceritanya itu tidak ngerti, tapi masalah ke di sekali ini. Bahwasanya sang roh itu akan bertemu kembali dengan pasangannya di bumi, dan dia masih merasakan perasaan yang sama katanya. Itu sebab apa? Karena saya kira di agama lain juga pernah ada seorang ustadz mengatakan demikian, bahwasanya ketika sama-sama mati, istri akan ketemu lagi dengan saya di sana kan. Hubungannya ya istri, suami istri. Itu kira-kira bagaimana? Intinya kan kembali kepada rasa. Sama dengan kisahnya di Mahabharata juga sama kan. Kembalinya Krishna dan istrinya ketemu di sana lagi. Artinya sefrekuensi, lagi-lagi tentang sefrekuensi. Kalau sudah sefrekuensi siapapun, bisa istri, bisa apa, bisa begini. Tapi bisa jadi ketika dia bertemu lagi dengan roh itu, dia bahkan sadar, loh, sebelum kamu jadi istriku dulu kamu temanku ya di kehidupan sebelumnya. Dulu bahkan sebelum itu kamu musuhku. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Sefrekuensi. Ya, sefrekuensi intinya. Kalau memang tidak sefrekuensi tidak ketemu. Tidak Pasti ketemu. tidak Ya. Tapi perasaan, maksudnya perasaan yang sama. Mano Maya Kosa tadi Itu dia membawa terlibat di Mano Maya Kosa. masih tapi kembali karena ketika dia sudah ketemu roh istri dan sebagainya, dia masih membawa sifat individual sebagai roh. Dia misalnya nih air itu dalam kemurniannya kan anggaplah walaupun tidak murni tapi H2O. Dia menjadi tetesan air, masih disebut tetesan air. Tapi begitu diberi nama, tetesan air infus, tetesan air hujan, tetesan air shower, udah individual sifatnya. Mungkinkah tetesan air shower, air hujan, ketemu dengan tetesan air infus? Agak lama. Tetesan air injeksi, itu misalnya, ketemu dengan tetesan infus masih mungkin, karena dia satu frekuensi. Ya. Tetesan air hujan dengan air shower mungkin, siapa tahu showernya dari luar gitu misalnya. Ya. Nah, artinya sifat-sifat individual itulah yang masih membawa. Tapi ketika dia menjadi H2O, ya sudah, dia bukan roh individual lagi. Dia bergabung dengan H2O itu sendiri. Tidak ada istilah nama lagi, bukan istri lagi. Ini H2O-nya siapa? Nggak jelas. Itu masuk. Kalau yang guru tadi katakan sefrekuensi masuk. Karena sepengalaman tiang, waktu itu ada di alam keempat setelah alam kalam tumeritis. Di sana kan roh yang menempati rumah itu, rumah nikah kan bintang rumah guru. Yang menempati hanya satu orang. Suami istri belum tentu bisa bersatu atap di sana. Yang beliau katakan karena timbangan karma niki guru. Walaupun suami istri kan timbangan karmanya berbeda-beda. Mungkin timbangan karma buruknya lebih, yang suami lebih berat, yang istri lebih ringan, dia kan jelas jauh nanti. Tuh. Makanya di sana yang menempati satu rumah itu suami istri belum tentu satu atap di sana. Ya. Itu yang pernah yang temukan di sana alamnya. Ternyata sekalipun kita suami istri belum tentu ketemu di sana. Belum tentu. Betul. Karena di Bali kan ada tradisi medun, guru yang medun. Jadi menurunkan nanya ke medium. Ya, menurunkan arwah-arwah
leluhur, yang sudah meninggal. orang yang sudah meninggal yang mendahului kita tanyakan lagi banyak yang tidak ketemu. Jadi kalau saya kaitkan dengan itu kenyataan dengan apa yang saya temukan secara real di dunia asal itu ada kebenarannya. Jadi yang membedakan itu adalah timbangan Karma, betul. Seperti apa yang guru sampaikan, kan kita memiliki 5 lapisan tubuh ini. Jadi mungkin ini yang enggak membuat berbeda. Ya. Paling gampang aja lah. Saya sama-sama sama istri nih kemarin. Saya naik motor, istri naik motor, saya sama Panji. Sama-sama pergi ke Discovery Mall. Habis itu di sana nyebar. Saya frekuensinya ke elektronik, ya udah di ruang elektronik. Dia frekuensinya ke baju atau apa, dia di sana gitu. Sama-sama di dalam alam yang sama, alam Discovery. Tapi frekuensinya membuat dia memilih di sana. Saya di sini. Tapi kemudian lama-lama kemudian Panji minta di ruang main. Udah Panji di ruang main, saya di elektronik. Nah, itu yang menyebabkan timbangan karma dalam bahasa timbangan. Mudah kita terima. Ya, timbangan karma gitu. Tempat di mana kita sukanya gitu di mana gitu. Dalam satu alam yang sama gitu. Nah, mungkin ini terkait dengan apa yang sering sekali menjadi perdebatan antara orang yang dalam tanda kutip mereka agak tekstual. Mereka pokoknya fanatik dengan buku yang dibacanya, dengan tafsiran dan kajian yang bahwasanya di Bhagavad Gita ada disebutkan dalam, kalau tidak salah itu Bhagavad Gita 925 yang Dewa Urata Dewa kita Dewa Urata, bahwa ketika kita terakhir kali ingatan kita memuja para dewa maka akan ditempatkan di para dewa, terus ketika kita memuja Tuhan dia akan kembali pada Tuhan. Nah, dalam buku Perjalanan ke Alam Kematian ada judul yang berbunyi begini, Bertemu Tuhan atau Leluhur. Ini menarik karena apa namanya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan di sana, orang masih apakah memang sungguh berbeda antara Tuhan dengan leluhur di sana? Karena dari buku apa namanya judul yang guru berikan itu. Sama dengan cerita yang disampaikan Kang Abu tadi ya, ketemu ini gitu. Tadi sempat disampaikan Trikas. Nah, artinya kan kita tahu nih dalam ajaran kita di Bali, Tuhan disebut Nirguna Brahman, tidak berwujud. Saguna Brahman yang berwujud. Nah, Saguna ini macam-macam lah. Ada yang menjadi dewa dan seterus sampai ke level bawah gitu, sampai ke jadi kita. Nah, ketika kita mencari sesuatu di alam sana, tentu tergantung kemampuan ini. Bagaimana seseorang yang tidak memiliki pemikiran disuruh memikirkan hal yang tak terpikirkan, gimana caranya? Tuhan yang tak terpikirkan, sementara dia datang ke sana membawa pemikirannya, tidak murni dalam kesadaran. Sehingga dalam pemikirannya kembali lagi, apa yang dia lihat, itu yang dia cari. Apa yang dia dengar, itu yang dia cari. Tapi apakah dia sampai apa tidak ke tempat dia yang dia cari itu? Nah, kalau suara menenangkannya, maka dia pergi ke sumber suara yang pernah menenangkannya. Kalau wujud yang pernah dilihat menenangkannya, maka dia akan bertemu dengan wujud yang pernah menenangkannya. Tapi kalau seseorang dalam hidupnya bisa merasakan tanpa membayangkan wujud, tanpa membayangkan suara dan sebagainya, membayangkan yang tak berwujud, hanya dalam rasa, maka dia akan sampai kepada rasa itu sendiri. Tapi semua itu adalah dia, kayak tadi itu kecerdasan, energi apa materi. Nah, ketika dia meninggalkan alam material, di sana ada alam energi, ada energi suara, ada energi cahaya, deep itu dewa. Siapakah yang mencapai dewa? Ya bisa roh-roh leluhur yang memakai badan energi di sana. Dan kita tahu dewa pun adalah manifestasi dari Tuhan, kan kita manifest dari apa? Ya energi kan manifest. Ya energi yang berwarna merah, Brahma, berwarna kuning Mahadewa gitu. Nah, tapi kalau dia lalu ketika dia menemui para dewa, gambaran dewa seperti apa? Kita nggak pernah jelas. Nggak ada yang pernah tahu wajah dewa itu kayak apa, nggak ada yang pernah tahu. Kenapa? Dewa yang di India dengan di Bali gambarnya berbeda. Betul. Mohon maaf, saya pernah nonton Kang Bu di YouTube orang itu. Yesus versi orang Cina, Afrika itu beda dengan Cina, beda. Betul. Semuanya berbeda. Lalu yang benar yang mana? Iya. Betul. Iya. Betul. Makanya dulu saya sempat juga bertanya pada orang, itu penggambaran dewa orang Cina kan agak
agak cebol-cebol ya. Kan sesuai culture. Ya, atau kalau di saya pernah lihat ada penggambaran Dewa Siwa kalau di Hindu etnis Bali itu dia pakai kumis. Tapi penggambaran Dewa Siwa di India Klimis. Iya. yang benar yang mana? Iya. Makanya kembali seperti yang di ajaran Islam juga ada Kang Bu ya. Yang rupa apa? Sebanyak apa ya? Wujudnya sebanyak apa yang dipikirkan ya apa ya? Apa Kang Bu? Saya lupa. Iya, tadi yang nomor 1 bahwa segala bentuk apapun gini, pengembalian kepadaku sesuai dengan apa namanya yang ditiupkan, dan kemana saja kamu menghadap itu adalah wajahku juga gitu. Dalam apapun struktur yang kamu hadap, yang kamu lihat sebetulnya hanya aku gitu. Makanya di Quran tuh ada kata-kata gini, Mas, ada yang menarik banget. Tidak ada yang serupa denganku, kata dia. Ya jelas nggak serupa, orang semuanya dia. Gitu kan? Cuman kalau kita melihat dia dalam semua form, jadi ada, kalau kita bicara dalam konteks oneness tuh kesatuan, dan manyness ini adalah semua ragam gitu. Padahal semua ragam itu dalam konteks satu kesatuan. Kita berempat di sini kan di satu layar. Oneness. Iya kan? Cuma satu layar selesai. Tapi di sininya kita 1, 2, 3, di situ satu layar. Nah gitu. Maka ini yang benar yang satu layar atau yang 4 ya? Kan itu yang menarik harus kita lihat gitu. Nah, ketika sibuk dengan figur, sibuk dengan bentuk, sibuk dengan nama, sibuk dengan apapun, ya itu nanti kelasnya tertentu gitu. Tapi begitu levelnya ya udah naik, mau itu figur apa dan lain-lain, ya itu hanya mewujudkan konteks itu dia juga gitulah kira-kira. Makanya kalau kita bawa ke meditasi, tingkatan level tertinggi kan samadhi. Betul. Ketika kita sudah mencapai samadhi, di sana tidak ada rupa. Betul. Yang ada hanya kekosongan. Betul. Itu yang pernah Tiang rasakan. Betul. Yang pernah saya rasakan. Betul. Tapi kalau kita belum mencapai samadhi, banyak bentuk yang kita bayangkan. Betul. Itu biasanya. Makanya di sana kan dharana, dhyana kan kita membayangkan objek. Betul. Betul. Sama Adi. Ketika masuk ke semedi, coba kalau pernah merasakan semedi. Iya. Suara apapun di sekeliling kita enggak kita dengar. Iya. Yang ada di sana hanyalah kekosongan. Betul. Hampa, makanya dikatakan Tuhan itulah sunyi. Sunyi Sungguh. itu dalam bahasa Sanskerta kosong dia. Tidak ada lagi rupa yang kita bayangkan. Hilang dia, Betul. lenyap dia menjadi kosong. Betul. Ya, sebelum kita break dulu, ini untuk sesi pertama dulu coba saya gini kan. Tadi menyinggung masalah orang atau roh-roh yang kemudian sudah meninggal, dan kita sebagai orang yang ditinggalkan kadang ingin tahu perjalanannya itu bagaimana. Di Bali kan kita istilah menang. Apakah, dan biasanya para roh atau pertanyaan yang disampaikan oleh sanak keluarga yang ditinggalkan itu kan, sebelumlah berjalan, sudah bagus jalannya, atau banternya ketemu kadang-kadang sampai lagi. Nah, di buku ini guru ada menuliskan tentang roh penyaru. Kan ada beberapa orang yang percaya begitu saja, percaya 100% bahwasanya apa yang disampaikan oleh medium itu real, 100% sudah benar. Tetapi di buku ini guru menyinggung bahwasanya dalam kehidupan atau alam roh itu juga ada roh-roh penyaru yang dimana dalam kehidupan kita sebagai manusia juga ada yang sama. Itu bagaimana keberadaan roh-roh penyaru? Karena pada dasarnya mereka juga ingin terkonek dengan kita. Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk connect dengan kita, maka mereka akan memberikan apa yang kita inginkan, memberi jawaban yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang tidak kita inginkan. Karena manusia memang dalam hidupnya begitu, ingin mendengar apa yang ingin dia dengar gitu. Kalau berbeda, oh bukan ini. Karena kalau sudah cocok, oh ini cocok gitu. Karena dia sudah punya bayangan kadang-kadang. Harapannya adalah dia bertanya, harapannya adalah perjalanan roh keluarganya itu bagus. Banyak orang bertanya hanya untuk mendengarkan itu. Misalnya gini, jawaban yang sudah boleh nggak saya menikah 2 kali? Ketika orang nanya gitu, yang dia inginkan jawabannya boleh. Dia bilang boleh gitu. Beri dong saya pembenaran tambahan supaya menguatkan. Orang ingin begitu. Cuma nyari validasi. Gitu ya, validasi. Gitu. Nah, roh-roh yang ingin dapat tubuh pinjaman sejenak karena tadi lama penasaran gitu.
ingin menyampaikan hal lain demi kepentingannya, itu kadang-kadang kan dia menyampaikan apa yang kita ingin dengar, lalu sisanya dia pakai untuk merasakan lagi kerinduannya ke dalam tubuh manusia gitu. Daripada menunggu lama dapat pinjaman kan bagus. Nah, dicontoh bagaimana kemudian ada roh-roh penyaru seperti itu, seakan-akan ada kebenaran gitu. Tapi kalau kita sudah peka, sudah logikanya bagus, analisanya bagus, mudah paham. Ini kok kayak nggak nyambung ini. Kita tahu ada kepentingan lain di balik sana. Itu sih. Kalau di tradisi di Jawa, di Bandung ada ya nanya-nanya gitu ya. Ada sih, Ada ya? ada. Cuman memang apa ya, nggak ini ya, nggak sekarang apalagi ya, nggak terlalu, ya balik lagi ya, budaya ini udah samar gitu, Samar, dan ya akhirnya jadi kelihatan sesuatu yang nggak kelihatan lah dalam tanda Tidak mentradisi lah. tidak mentradisi. Iya. Betul. Justru malah ketika itu yang asalnya awal tradisi, sekarang ada yang melakukan jadi aneh sih. Iya. Apa sih gitu? Padahal ini memang tradisi leluhur sih sebenarnya. Apa mungkin karena film Ghost-nya Whoopi Goldberg sudah ditarik ya? Kalau dulu kan ada film Ghost itu, nonton ya Kang? Iya. Ya, nonton bagaimana orang-orang bertanya kepada Iya. roh-roh itu. Iya, Maka itu kan- rebutan itu. Iya, sebetulnya kan ya susah lah ya kalau sekarang kita bicara dalam konteks belief gitu ya. Iya. Makanya saya yakin juga kenapa tertulis gitu juga bahwa ya balik lagi ya, sesuatu yang kita belief juga tergantung dari construction mental Ya. bisa gitu, pengetahuan bisa. Maka kembali kepada belief sejati, guru sejati kan nggak pernah ada di luar tapi kembali ke dalam sih sebetulnya. Esensinya ada di situ sih. Sama seperti orang-orang yang menghadirkan trans itu, belum tentu dia yang masuk. Ya. Itu mungkin yang di pada kategori roh penyaru ya. Ya. Penyaru ada yang meniru dia. Nah, untuk itu dah, seperti dalam kehidupan kita kan ketika ada orang yang benar-benar meyakinkan sekali bahwasanya itu dia padahal dia menipu. Dia misalkan tiba-tiba dia tahu nomor handphone kita, dia menghubungi, pada akhirnya dia sebenarnya adalah penipu. Bagaimana kita mencerdaskan diri untuk bisa mengetahui bahwasanya ini kayaknya roh penyaru ini, bukan yang asli itu. Ini kan Pada dasarnya kan Barometer. sama dengan penipuan itu, penipuan. Kalau kita mengenal diri kita, keluarga kita, teman kita, maka kita akan mengenal yang palsu apa yang asli. Nah, ketika orang tidak mengenal secara detail siapa dirinya, siapa temannya, itu kan mudah ditipu. ditipu. Sekarang lewat SMS itu gampang. Oh, kita tahu benar sifat teman kita. Tiba-tiba dia minta tolong, yang biasa nggak pernah minta tolong ada sesuatu nih. Nah, roh alam sana itu. Sebagian dia mungkin yang roh penyaru itu sebagian besar, sebagian kata-katanya mungkin cocok. Ya. Tapi nanti gali lagi akan berubah. Ya. Akan berubah kalau digali lagi. Karena tentu dia tidak paham seluruhnya. Hmm. Kan ada yang sifatnya umum, general, ada yang sifatnya khusus. Tanya aja hal yang khusus mulai hilang nih. Gitu. Nah, Makanya kalau orang mentuan itu kan hal-hal yang lebih spesifik lagi ditanyakan. Kalau memang Nggak tidak bisa sesuai menjawab. berarti itu bukan. Bisa jadi itu adalah roh Ya, penyaru. makanya di sana kita dibutuhkan kecerdasan, memang. Betul. Kesadaran sih. Kesadaran untuk memilah mana yang ini kayaknya benar, ini enggak. Kan makanya kan ditanyakan salah satu keluarga gitu kan, ini siapa ini siapa. Itu. Ya. Tapi ketika ditanya lebih dalam lagi, kalau memang yang masuk roh penyaru enggak bisa. jangan kan di alam sana. Di sini aja kalau kita ke bank, KTP sudah benar, semua sudah benar, ditanya lagi, ibu kandung siapa? Iya. Nah, minimal ada hal-hal yang detail ditanyain gitu. Benar. Gitu ya. Minimal ada hal detail gitu. Apalagi di alam sana yang kita nggak benar-benar nggak ngerti kan. Kira-kira seperti itu. Baik, saya kira sudah hampir sejam kita berbicara, tidak terasa karena perbincangannya juga sangat menarik dengan dihadiri Kang Abu Marlu, Guru Mistika dan juga Juru Pandit. Terima kasih untuk saudara semesta yang juga konsen untuk mencermati pembicaraan kami ini. Nanti mungkin akan disambung karena itu baru pertanyaan saya yang ke-20. Ada list beberapa pertanyaan yang juga memerlukan jawaban, nanti mungkin akan kita sambung di Zoom. Sekali lagi terima kasih Kang Abu Marlu sudah menemani kita berbincang malam ini, Guru Mistika juga Juru Pandit. Demikian isi pembicaraan kita pada sore hari ini. Terima kasih dan kita akan akhiri dengan para mesanti. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Om Santi 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 Om.